Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenzer Fanavi Mirza Priambodo dari kelas XH. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja proyek 2 saya terkait program flowchart. A. Permasalahan. Soal yang pertama, sistem perhitungan volume tabung. Soal yang kedua, sistem konversi suhu. Soal yang ketiga, sistem penilaian kelulusan siswa. Soal yang keempat, sistem penilaian prestasi siswa. Soal yang kelima, sistem parkir otomatis di mall. Soal yang keenam, sistem denda perpustakaan digital. Instruksi pengerjaan proyek. Langkah-langkah. Pertama, pilih satu soal dari nomor 1 hingga 3. Kedua, pilih 2 soal dari nomor 4 hingga 6. Ketiga, buat flowchart untuk soal-soal yang dipilih menggunakan aplikasi seperti app.diagrams.net. Keempat, salin hasil flowchart ke dalam kolom jawaban. 5. Tuliskan nomor soal yang dikerjakan di atas setiap flowchart. Soal yang saya pilih. Soal pertama, sistem perhitungan volume bangunan. Soal keempat, sistem penilaian prestasi siswa. Dan soal kelima, sistem parkir otomatis di mall. Proses yang terjadi dalam flowchart. Untuk di soal 1, pertama adalah sistem perhitungan volume bangunan tabung. Sistem ini bekerja melalui 5 tahap utama. Tahap pertama, program dimulai dan siap menerima input. Tahap kedua, user memasukkan 2 data, yaitu jari-jari tabung dan tinggi tabung. Contoh, jari-jari sama dengan 7 dan tinggi sama dengan 10 cm. Tahap ketiga, sistem melakukan perhitungan menggunakan rumus volume tabung. Dengan contoh tadi, perhitungannya adalah 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 10 sama dengan 1540 cm. Tahap keempat, hasil volume ditampilkan kepada user. Tahap kelima, sistem menanyakan apakah user ingin mengakhiri program. Jika iya, program berakhir. Jika tidak, sistem akan kembali ke tahap 2 untuk menerima input baru. Jadi, sistem ini memungkinkan perhitungan tanpa harus menutup program. Soal keempat, flowchart kedua adalah sistem penilaian prestasi siswa dengan 3 komponen penilaian. Berikut proses kerjanya. Tahap pertama, program dimulai. Tahap kedua, user memasukkan 3 nilai, yaitu nilai akademik, kedisiplinan, dan keaktifan ekstrakurikuler. Tahap ketiga, sistem menghitung nilai akhir dengan bobot yang sudah ditentukan, 60% untuk akademik, 20% untuk kedisiplinan, dan 20% untuk ekstrakurikuler. Dari contoh tadi, 85 kali 60% tambah 90 kali 20% tambah 80 kali 20% sama dengan 85. Tahap keempat hingga 7. Sistem melakukan serangkaian pengecekan predikat. Pertama, cek apakah nilai lebih dari sama dengan 90. Jika iya, mendapatkan predikat sangat baik. Jika tidak, cek apakah nilai lebih dari sama dengan 75. Jika iya, mendapat predikat baik. Jika tidak, cek apakah nilai mendapatkan lebih dari 60. Jika iya, mendapatkan predikat cukup. Jika tidak, mendapatkan predikat kurang. Dari contoh, kita mendapat nilai 85, mendapatkan predikat baik. Soal kelima, flowchart ketiga, adalah sistem parkir otomatis di mall. Proses kerjanya sebagai berikut. Tahap 1, program dimulai. Tahap 2, user memasukkan lama parkir dalam jam, misalnya 10 jam. Tahap ketiga, sistem mengecek apakah parkir kurang dari sama dengan 2 jam. Jika iya, biaya langsung 5.000. Jika tidak, lanjut ke tahap 4. Tahap 4, menghitung biaya tambahan. 5.000 ditambah jam dikurangi 2 kali 2.000. Contoh, untuk 10 jam, 5.000 tambah 8 kali 2.000, kemudian 21.000. Tahap kelima, sistem mengecek apakah biaya lebih dari 20.000. Jika iya, berikan diskon 10%. Jika tidak, bayar tanpa diskon. Tahap keenam, menampilkan total biaya yang harus dibayar. Tahap ketujuh, program selesai. Jadi, untuk parkir 10 jam, pelanggan harus membayar 18.900 setelah mendapatkan diskon. Berikut adalah contoh flowchart yang saya buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.